Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nih aku sampai Bekasi setelah dari Cikarang. Nah kebetulan berbarengan keluarnya Ibu siapa namanya? Resmianti. Ibu Resmianti bareng tadi sama Bu Imas ya dari RSJ Duren Sawit gitu. Jadi kondisinya sudah di ACC pulang, tapi aku sempat shock juga sih. Ternyata kondisinya masih belum stabil. Tadi kita sempat nawarkan makanan, terus beliau bilang, enggak, saya nggak biasa makanan di jalan, katanya. Saya nggak biasa makan di jalan, nggak mau guys dia makanan yang ngemper kaki lima gitu. Emang ibu nggak biasa ya bu makanan di jalan gitu, nggak biasa? Saya kalau bubur sumsum nggak bisa. Oh itu yang kalau gorengan biasa. Soalnya saya jualan di Puri Cendana. Saya kalau malam takbiran aja ikut jualan. Jualan bakso. Tadi ditawarin apa-apa nggak? Gak ada yang mau. Memang saya dekil tapi bukan seperti itu. Loh saya kan nggak ngomong apa-apa. Kenapa ibu kayak gitu? Enggak, cukup gitu. Dia tadi saya habis melahirkan rasanya tadi dia gini. ngobrol itu guys. Ini di blog apa ya Pak? Ngobrol sama Seng. Tadi ngobrol sama Seng ya, Mai? Di RSJ. Ini apa sama walkie talkie. Oh. Nggak sama Seng juga kan, tadi ngeliat Seng katanya. Terus ngobrol sama tembok. Nah ini kan sebenarnya kondisinya masih parah banget. Kita mau bawa ke salah satu rumah sakit juga yang satu lagi di Jakarta. Tapi katanya kenapa bu? Jadi kok muter jalannya? Oh ini ada kereta. Ini masih parah banget guys. Kapal ini kono perumahan saya masukkan ini. Masih parah banget beneran. Tapi pihak dari suami meminta pulang dikarenakan katanya mau pada pulang kampung ke Lampung. Ya, Katanya gitu ya Allah dari tadi memancing emosi, tapi kita tetap harus sabar karena kayak arogan gitu guys. Di sini kan padahal niat kita baik mau mengobati ya, tapi itu ya punya pemikirannya tersendiri gitu. Yuk. Nah obatnya tadi mana ya? Nah ya guys, ini obatnya banyak. Ini berarti kalau kondisi obat banyak berarti kejiwaannya masih parah. Itu guys, karena emang ada untuk olazapin itu untuk apa namanya? Untuk skizofrenianya gitu, untuk kejiwaannya, emosi halusinasi. Pokoknya ini obat benar-benar fix untuk skizofrenia. Udah diagnosa juga, udah bukan depresi, bukan stres, tapi skizofrenia udah kayak gitu. Sebenarnya bisa membahayakan untuk lingkungannya, tapi sekali lagi kan ini hak suaminya ya, kita mah cuma bantu doang. Tuh ngomong sendiri, ditawarin makan nggak mau, nggak level, ya udah nggak apa-apa. Kita tadi buka puasa kan guys, buka puasa semua, terus kita tahu ibu mau ini ya, enggak saya nggak mau, perut saya nanti sakit. Katanya gitu. Oke, yuk kita ini mau turun ketemu dengan Pak RT dan menjelaskan juga bahwa ini bukan stres lagi, bukan depresi lagi, tapi skizofrenia, karena belum ada yang tahu ya diagnosa dari hasil medisnya pihak rumah sakit. Gitu guys. Bismillah ya. Kita terus.
Nggak pakai sandal Pak, ditinggal dia dari rumah sakit. Masih parah Pak. Dicopot sama dia. Nggak mau pakai sandal dari rumah sakit. Pak, disuruh kesini dulu Pak. Ini sebentar saya tak ketemu suami sama anak saya. Nanti suaminya kesini Bu. Nanti suaminya kesini. Ini Siti di sini. Oh ya udah sini saya bawa sini. Enggak, saya nggak mau masuk. Masih parah banget Pak. Makanya saya bilang mau bawa ke Grogol. Saya mahasiswi guru TK, saya parah gila ya. Tapi kan suaminya bilang mau dibawa ke Lampung. Suaminya kemarin ngotot pengen bawa ke Lampung. Tapi bisa bahaya loh Pak ini. Ini kita cuma kasih tahu aja. Diagnosa dari dokter bukan stres lagi, bukan ODGJ tapi skizofrenia. ODGJ Pak. Kalau nanti suaminya bersedia dibawa ke Grogol, gimana? Ya ini kita udah, ini berarti pihak dari sini aja untuk mengantarkan langsung Pak. Maksudnya saya tadi dari Duren Sawit langsung ke Grogol. Ini masih parah loh Pak. Bahaya untuk anak yang masih kecil. Kalau Bu RT nggak mau kembali aja kita pulang ayo jalan. Tuh kan? Parah Pak. Bukan watak tapi emang masih gangguan. Gimana Pak? Mau ngobrol di mana? Di rumahnya aja. Boleh. Tapi diusir pasti kita. Gimana Pak? Boleh di sini, boleh. Boleh di sini panggil suaminya aja ya Pak? Iya. Gitu ah. Di sini di klarifikasi yang tadi. Boleh. Panggil suaminya. Iya. Minta tolong panggil suaminya. Yuk guys. Ibu apa kabar Bu? Masih parah banget sebenarnya. Kan kita udah bilang mau bawa ke Grogol ya Bu ya. Tapi kan pihak suami katanya mau bawa ke Lampung. Nah, ini bukan diagnosa kita lagi tapi dari dokter bahwa emang ODGJ Bu. Emang harus konsumsi obat, nggak boleh putus obat. Nah terus gimana itu suaminya kan kekeh ngajak dia itu pulang ke Lampung dan kondisi kan mamanya ini yang udah keadaan kritis. Tapi kalau saran kita berbahaya mentalnya untuk lingkungan sekitar, bukan cuma untuk anaknya Bu, untuk tetangga juga, untuk suaminya juga. Itu masih ini loh Bu, emosinya ya tadi ya. Di mobil juga masih Pak. Makanya tadi saya pancing kan anaknya ada di dalam. Nanti kalau saya kasih posisinya dia masih sama. Masih belum. Soalnya udah lama banget ini baru dibawanya Bu. Iya, saya juga kemarin dapat kabar kan dari yang punya kontrakan yang dulu dia tinggal di RT sebelah. Memang udah seperti itu. Udah kayak gitu. Karena nggak. Kemarin juga baru. Suaminya juga kemarin baru. Jadi dipendem ya Pak. Itu udah kelamaan Pak depresinya dia. Lama-lama meluap jadi ODGJ. Udah ada obatnya yang ini. Ini obat untuk ODGJ. Permasalahan ini akan diminum apa enggak Bu? Kalau sepengetahuan suaminya dia nurut konsumsi obat cuma dengan orang tua kandungnya yaitu bapaknya. Makanya. Hanya dengan bapaknya dia bisa nurut. Nggak merespon. Enggak. Makanya kalau insya Allah ya Pak, kalau dibawa satu lagi ke Grogol itu bisa sembuh. Bisa sembuh itu. Sebenarnya kan suaminya kan kemarin sore kan ngomong, Bu, ini saya nunggu keputusan gimana istri saya nanti pulangnya. Kalau memang istri saya mau dirawat, saya pulang dulu ke Lampung. Masih lama dirawat. Kalau masih lama dirawat, Tapi kan suaminya kan kekeh mau ngajak Lampung katanya. iya, cuman kalau memang kondisinya sudah membaik, tapi kalau memang masih mau dirawat, ya saya ikutin. Cuman saya minta izin mau pulang dulu bawa anak-anak ke Lampung karena posisi orang tua yang sudah kritis.
Pak, ibunya kan tadi sebelumnya sudah dirawat kurang lebih berapa ya? 10 hari ya Pak ya? 9 hari. 9 hari. Nah, ibunya bukan diagnosa depresi atau stres lagi Pak, tapi udah ODGJ, skizofrenia. Jadi ibunya nggak bisa lepas dari obat. Jadi udah ketergantungan sama obat. Nah, permasalahannya ini kan pada saat di jalan itu saya udah lihat kan dia turun mobil, masuk mobil, udah aneh-aneh tuh, udah minta foto sama tembok lah, sama seng lah, segala macam, ngomong-ngomong sendiri. Saya udah mikir kok aneh juga sih kenapa udah dikeluarkan dengan kondisi kayak gitu. Makanya kita tadi mau bawa ke Grogol. Tapi kan pihak dari Bapak katanya mau bawa ke Lampung. Mah kita galau juga tuh tadi. Ini gimana nih mau dibawa kemana? Kalau saran kita sih ya harus dibawa lagi karena membahayakan untuk anaknya Bu. Gitu. Emosinya masih ini tadi aja saya tawarin makanan. Bu mau makan? Oh enggak, saya nggak bisa makanan sembarangan. Nggak bisa, perut saya nggak bisa terima gitu-gitu. Oke lah kita memahami, tapi kalau arogan kan itu mungkin dari watak ya Bu ya gitu. Tapi permasalahannya bukan arogannya, tapi berbicara sendiri, emosinya masih meledak-meledak. Itu yang kita pikirin bahaya untuk anaknya. Gitu Pak, ini ada obat ini merek ini ya, ini untuk ODGJ Pak. Semua ODGJ minumnya ini yang di rumah saya. Dan konteksnya juga ibu masih parah banget tahapannya, bukan tahap pemulihan lagi, harus pengobatan terus malah. Kan ada yang ringan, ada yang udah tahap pemulihan. Nah ini ibu masih tingkat atas gitu Pak. Ini katanya mau dibawa ke Lampung. Ceritanya kan begini, kebetulan orang tua kan kritis. Kebetulan saya dipanggil-panggil terus untuk ini suruh pulang. Kebetulan itu emak itu ya, lagi sakit kritis ya. Terus sekarang kan saya lagi benar-benar bingung itu. Kalau untuk di Lampung kondisi keadaan keluarga saya masih begitu, itu kayaknya enggak. Tadi kan saya udah ngobrol sama mertua, Pak ini gimana ini untuk kelanjutan pengobatannya. Kalau di Lampung kan kayaknya nggak mungkin untuk pengobatan di Lampung karena nggak mungkin Pak. Yang di Lampung aja kita bawa ke Jakarta. Iya. Baru kita kembalikan kemarin Bang Irul ya. Kalau menurut saya ya harus bawa ke Jawa karena di Jawa itu alasannya apa, deket sama yang orang-orang terdekat dia itu kandung itu terpaksa mau saya bawa ke Jawa dulu. Oke, jadi mau segera dibawa ke Jawa Pak? Iya. Saya sih cuman berpesan hati-hati ya Pak. Iya. Apalagi tuh megang anak kecil begitu Pak. Yang namanya emosional, ODGJ jangan disamakan kayak kita ya Pak. Kalau kita masih bisa menahan amarah, tapi kalau ODGJ kadang baik nih, 1 menit kemudian dia bisa marah Pak tanpa sebab gitu. Jadi membahayakan sekali kalau misalnya ibunya harus megang bayi atau anaknya yang seketika bisa dilakukan kekerasan gitu Pak. Ini obat-obatnya yang berat loh Pak. Ini yang untuk halusinasi yang pertama, yang kedua untuk emosionalnya. Berarti kan halusinasinya masih kenceng Pak kalau diresepin obat ini. Harus dirayu suruh minum apa dulu? Yang jadi kendala saya kan begini, dari pihak keluarga Jawa seakan-akan itu masih kurang terima kalau jadi seperti ini gitu. Jadi seperti ini dalam arti gimana Pak? Sakit seperti ini kayak dia nggak terima. Kenapa Pak? Kurang terima karena apa? Dari silsilah itu kayaknya dari silsilah nggak ada penyakit yang seperti ini. Oh enggak Pak, itu nggak ada silsilahnya Pak. Kalau ODGJ siapapun bisa kena. Jadi nggak ada gen ibunya, bapaknya atau siapa, nggak ada pengaruhnya. Gitu. Bapak mungkin bisa dijelaskan tidak ada pengaruhnya untuk itu. Tapi ibunya
emang harus dapat penanganan lebih, Pak. Nggak bisa kayak gini. Maksudnya, mohon maaf ya, Bu ya, hidup di masyarakat kayak gini, sedangkan konsepnya dia nih lagi terganggu pikirannya, mentalnya, Bu. Sangat berbahaya sekali gitu untuk lingkungan juga. Jadi ya emang harus diseriusin untuk masalah ini gitu. Ini kan teknologi kan maksudnya ngasih saran, kesampaian nggak sebaiknya diobatin sampai itu. Karena nanggung ini masih setengah, terus curhatan ke psikiater atau psikolog ya, bahwa itu tekanan hidup, Pak, ekonomi katanya. Terus terlalu banyak tekanan, terus cita-cita dianya juga tinggi, dia pengen ngajar, pengen punya uang sendiri, pengen ini, tapi kenyataannya kan tidak, jadi nggak kesampaian. Dan ditambah juga ya mungkin ada faktor-faktor lainnya yang nggak bisa saya sebutin di sini gitu. Tapi intinya sih faktor tekanan hidup gitu yang terlalu banyak, berlebihan, dia nggak kuat seperti itu. Gitu Pak, gimana jadi solusinya? Solusinya karena kalau menurut saya jadi yang terbaik aja. Saya ini sebenarnya udah pasrah sama ibu. Nah, yang penting yang terbaik aja. Cuma saya untuk menjelaskan di Jawa itu saya belum ada kemampuan gitu dari keluarga Jawa gitu. Di mana sih Pak? Di Jawanya? Temanggung. Maksudnya jelasin yang gara-gara Pak Eko jadi sakit begini itu tadi. Iya. Kan yang penting diobatin dulu sebenarnya. Kemarin kita kan anaknya Pak Erwan di sini ya. Yang mana? Oh, yang besar ya? Ditelepon budenya. Nah, jelas-jelas teman saya dengerin aja. Anjing, kenapa kok mama setelah dari kampung ke Jakarta, maaf istilahnya ya Pak ya, jadi gila. Selama di kampung mamamu nggak pernah seperti itu. Jadi mungkin bebannya Pak Eko di situ teh. Jadi bebannya Pak Eko itu seolah-olah tuh disalahkan sama keluarga pihak si mamanya, si istrinya. Di kampung tuh baik-baik aja, nggak seperti itu. Kenapa kok mamamu nyampe situ kok jadi begitu parah? Dokter juga nanya, kamu pernah dikasarin nggak sama mama? Pernah dikasarin nggak sama mama? Tuh kan Pak, dokter juga nanya seperti itu. Kan saya nggak bisa jawab ya, kan saya nggak nanya sama anaknya waktu pertama kali datang ya Pak. Dan ya salah juga sih saya pada saat datang itu nggak langsung nanya keadaan pernah main fisik apa enggak. Ya kalau udah pernah main fisik itu sangat tambah berbahaya sebenarnya Pak. Ini sama yang besar Pak, apalagi sama yang kecil kan belum bisa ngomong Pak yang kecil. Kalau dia apa-apain, kalau yang besar kan pasti udah bisa cerita.